ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia adalah untuk satu perintah, yaitu perintah ibadah. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga jin dan manusia, hikmah penciptaannya di dunia ini adalah liyukmar, untuk diperintah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, makna illa liya'budun adalah liyukmar beribadah, untuk diperintahkan agar beribadah. Sehingga misi yang paling utama di dunia ini adalah ibadah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan orang yang sering menjadi lingkaran setan itu bisa terjawab. Makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Manusia-manusia yang tidak mengenal ayat tadi nggak bisa menjawab, karena dia berupaya untuk cari ma'isyah, cari keuntungan dunia untuk dia hidup. Ketika dia sudah bisa hidup, makan cukup, segala cukup, apa dunia yang kamu dapatkan untuk apa? Ya, supaya saya sehat, supaya saya hidup. Lah hidupnya untuk apa? Untuk berjuang cari ma'isyah. Balik lagi, ma'isyahnya untuk apa? Untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk cari ma'isyah. Terus begitu. Jadi lingkaran setan, nggak selesai-selesai. Makan hidup untuk hidup, hidupnya untuk makan. Makannya untuk hidup, hidupnya untuk makan. Nggak bisa menjawab. Untuk apa hidup ini? Tetapi ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka terjawab dengan jelas sekali. Kita berusaha untuk hidup adalah hidupnya untuk ibadah. Sehingga sekedar masalah dunia ini adalah agar kita bisa hidup dan bisa beribadah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kamu dari dunia. Tapi perintah utamanya adalah wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, cari darul akhirah. Ini perintah utamanya. Al-azimah. Adapun dunia, supaya kamu bisa ibadah kamu sempurna.
supaya bisa kamu beribadah dengan baik, maka kamu perlu, jangan lupa, la tansa nasibaka minad dunya. Sehingga tentunya dua perkara ini tidak bisa dibandingkan. Perkara akhirat, ibadah, dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Sama sekali nggak bisa dibandingkan. Digambarkan tentang dunia ini betapa rendahnya. Kadang digambarkan dengan la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini enggak senilai dengan sayap nyamuk. Dengan sayap nyamuk saja enggak ada nilainya. Kadang-kadang disebutkan lebih ngeri lagi. Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini bangkai, dan yang mengejar-ngejar dunia ini adalah anjing-anjing. Kadang-kadang juga digambarkan dunia dengan penipuannya. Ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia ini adalah sesuatu yang hijau dan indah. Tapi diakhiri dengan kalimat wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari dunia dan hati-hati dari perempuan-perempuan dunia. Fa inna ma ahlaka man qablakum. Karena sungguhnya telah membinasakan Bani Israel, para wanita. Setelah digambarkan bahwa dunia ini hijau dan indah, disebutkan dengan kalimat wattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Ini berarti ikhwan fillah azakumullah bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Di antara prinsipnya sufi dengan prinsipnya para materialis. Kaum sufi seakan-akan melupakan dunia sama sekali. Dan mereka melatih anak buahnya untuk melupakan dunia. Bagaimana caranya? Dengan mereka mengajarkan rahbaniyah. Warrahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan rahbaniyah, kependetaan yang mereka ada-adakan, yang Allah tidak pernah mewajibkan pada mereka, tidak pernah memerintahkan kepada mereka, dan mereka bikin rahbaniyah, kependetaan rahib di gereja-gerejanya dulu, ya. Bukan rahib sekarang yang ahlu dunia. Kalau dulu tidak keluar dari rahibnya, dari tempatnya, tidak keluar, tidak menikah, tidak makan daging, ya. Itu rahbaniyah. Yang kedua jenis siyahah, mengembara dan tidak pernah dia berpikir apa yang akan dimakan, apa yang nggak pernah. Ibadah dan ibadah, zikir dan dakwah, sudah. Makan sejadinya, walaupun mereka makan daun-daun di jalan-jalan. Ini juga jenis lagi sufi, melupakan dunia, dan ini bukan terpuji, yang demikian. Sebaliknya, dari mereka ada kelompok lain yang justru mementingkan dunia. Golongan-golongan ahlu dunia, golongan-golongan kilab, ya, yang mengejar-ngejar bangkai, yang mereka mengalahkan ayat Al-Quran dan hadis dengan dunia. Dengan harta dunia, dia berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ad-dunya, ad-dunya, ad-dunya. Melek mata sampai merem lagi seharian dunia yang dipikirkan. Tetapi ahli sunnah wal jamaah memiliki misi prinsip yang jelas bahwa kami di dunia untuk ibadah. Kami diberi oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini adalah liya'budun, untuk beribadah. Tetapi karena masalah hidup di dunia ini kita butuh sesuatu, maka dipuji orang yang makan min kasbiyadih, makan dari usaha tangannya sendiri. Itu terpuji daripada yang minta-minta. Maka tentunya mereka bukan orang-orang yang malas dalam mencari ma'isyah. Tetapi mencari ma'isyah tidak mengalahkan talabul ilmi dan tidak mengalahkan ibadah. Kalau ada sesuatu yang mengalahkan ibadah atau menghalangi talabul ilm, dia tinggalkan, cari ma'isyah yang lain, walaupun pas-pasan. Berarti ini orang tahu mana yang harus diutamakan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian perkara kedua yang ingin saya sampaikan adalah masalah ibadahnya. Bahwa ibadah ini harus dengan ilmu. Karena definisi ibadah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwa ibadah adalah nama dari seluruh ucapan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, salat dan puasa. Tetapi ibadah am sifatnya, umum, semua perbuatan, ucapan yang lahir ataupun yang batin, yang zahir tampak ataupun yang dalam hati. Ucapannya, ucapan lisan ataupun ucapan hati. Perbuatannya, perbuatan lisan atau perbuatan hati. Kalau diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka itu ibadah. Maka ikhwanifrina azakumullah, berarti maknanya ibadah adalah sesuaikanlah semua ucapan kita, perbuatan kita yang tampak atau tidak tampak, perbuatan hati atau perbuatan anggota badan, ucapan lisan ataupun ucapan hati harus disesuaikan dengan perintah-perintah Allah, dengan kecintaan Allah dan keridhoannya. Ini ibadah. Maka silahkan kamu cari ma'isyah, silahkan kamu berupaya untuk sekedar menyambung hidup agar bisa beribadah. Silahkan. Tetapi tidak boleh lepas dari hukum-hukum Allah. Tidak boleh lepas dari apa yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah gariskan. Berarti kita harus tahu. Harus tahu mana hukum-hukum Allah, mana garis-garis Allah, mana halal dan mana haram, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan, mana jalan yang harus kita tempuh, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu dalam segala masalah. Berarti kita harus tahu. Dalam masalah salat kita harus tahu wajib hukumnya. Dalam masalah puasa kita harus tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Termasuk dalam masalah muamalah, dalam masalah dagang, dalam masalah kerja, dalam masalah kepegawaian, dalam masalah pengaturan satu perusahaan, harus tahu mana yang dibolehkan oleh Allah dan mana yang tidak boleh. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Mana yang hak, mana yang batil, harus tahu. Dalam masalah ibadah, muamalah, dalam masalah akhlak. Kalimat harus tahu berarti harus berilmu. Harus berilmu. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa lingkup ibadah 15, ada 15 lingkupan katanya. Jadi kalau dikatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah, maka lingkupnya ada 15. Kenapa 15? Kata Ibnu Qayyim, karena ibadah itu dilakukan dengan 3. Ibadah itu dilakukan dengan lisan, ibadah itu dilakukan dengan hati, dan ibadah itu dilakukan dengan anggota badan. Dan setiap masing-masing dari 3 ibadah ini ada 5 hukum pada lisan, pada mulut-mulut kita. Ada 5 hukum. Ada yang wajib kita ucapkan seperti ikrar syahadatain. Ada yang wajib kita ucapkan seperti ucapan-ucapan yang wajib, ikrar-ikrar yang wajib seperti ucapan-ucapan dalam salat. Ada ucapan-ucapan yang haram, ucapan syirik, ucapan kufur, ucapan dusta, saksi palsu. Ada pula ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk berbicara. Ucapkan yang baik-baik. Diperintahkan untuk berbicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sahih ya. Disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Ada pula ucapan yang makruh sifatnya. Kalau tadi dianjurkan, ini sebaliknya. Makruh diucapkan. Tidak sampai kepada haram, tapi sebaiknya jangan. Yang membuat orang lain salah paham, yang membuat nanti begini dan begini. Makruh. Dan ada pula ucapan-ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang sifatnya mubah, ucapan hajah, kebutuhan kamu untuk berbicara pada seseorang yang lain. Maka dalam lisan ini ada 5 hukum yang harus kita terapkan, yang wajib harus kita ucapkan, yang haram harus kita jangan sekali-kali mengucapkannya dengan lisan kita, dan yang dianjurkan hendaklah segera kita memperbanyak ucapan-ucapan yang baik. Sedangkan yang makruh berupaya untuk jangan kita berbicara yang makruh-makruh. Daripada berbicara yang makruh, diam sajalah. Di antara yang makruh-makruh adalah lagun, guyon, lagun. Faedahnya tidak jelas. Apa faedahnya masalah dunia dan masalah akhirat? Yang kelima, perkara yang mubah, perkara yang sifatnya hajah manusia, kebutuhan manusia untuk menyampaikan informasi satu pada yang lainnya. Demikian pula 5 hukum pada hati. Ada yang wajib kita yakini dalam hati, ada yang sebaliknya haram kamu yakini dalam hati, seperti cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta yang apalagi berkaitan dengan masalah agama, yang dikaitkan dengan agama, kisah-kisah khurafat. Dan juga ada yang dianjurkan untuk berbuat dengan hati kita, mencintai orang-orang yang baik, mencintai kaum mukminin. Ini juga wajib. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih wajib lagi. Dengan apa? Dengan hati. Cinta kepada Allah. Dan ada pula yang haram dalam masalah cinta. Tidak boleh mencintai kekufuran. Haram hukumnya mencintai orang-orang kafir. Haram hukumnya mencintai musuh-musuh Allah. Haram hukumnya mencintai syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh. Fattakhidhuhu aduwan. Maka jadikanlah sebagai musuh. Jangan syaitan dijadikan sebagai teman. Jadikan sebagai musuh yang kamu benci. Syaitan makan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Syaitan tidak tidur siang, kita tidur siang. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Terus mukhalafah dengan syaitan. Tidak mau sama dengan syaitan. Ini kebencian. Kebencian kita kepada syaitan. Dan seterusnya. Dalam hati pun ada yang makruh. Ada yang dianjurkan mustahab. Ada yang mubah. Maka ikhwanifillah azakumullah. 5 hukum pula pada yang ketiga. Pada anggota badan kita ini. Yang diperintahkan dengan wajib. Yang dilarang. Yang dimakruhkan, yang dianjurkan, dan yang mubah. Maka kata Ibnu Qayyim, 5 pada 3 ibadah ini, ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah anggota badan, maka jumlahnya 15. Itulah lingkup ibadah. Barang siapa yang melengkapinya dengan sempurna pada dirinya, maka dia telah menyempurnakan ibadah. Barang siapa yang mencocokkan dirinya dalam 3 ibadah itu dengan 5 hukum itu, maka dia telah menyempurnakan ibadah. Dan barang siapa yang tidak mencocoki 5 hukum tersebut, berarti dia tidak sempurna ibadahnya. Tentunya kalau makna ibadah adalah mencocoki hukum-hukum Allah yang 5 tadi, berarti kita harus berilmu, harus mempelajari Al-Quran seluruhnya, mempelajari Al-Hadis seluruhnya, sehingga tergambar hukum-hukum tadi pada seluruh kehidupan kita. Setiap kita mau berbuat, ada di hati kita ilmunya. Ini wajib. Kenapa kamu kerjakan? Wajib. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul. Kenapa kamu nggak kerjakan? Haram. Qala Allah, qala Rasul. Begitu.
Setiap langkahnya didasari ilmu. Setiap langkahnya didasari dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul, ini ayat, ini hadis, sehingga langkah-langkahnya itu tetap sesuai dengan hukum-hukum Allah dan sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah, sehingga jadi ibadah. Yang tadinya adalah perkara yang sifatnya duniawi, cari maisha, tapi ketika dia sesuaikan dengan perintah Allah, dia lakukan dengan halal, dan dia niatkan untuk taat pada Allah, untuk memberikan sesuap nasi pada istri dan anak-anak kita, jadi pahala, jadi ibadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Tidak sama. Kalimat hal yastawi bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pernyataan. Pernyataan. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini walaupun dengan sighah pertanyaan, tapi maknanya adalah pernyataan. Tentu tidak sama. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Ini ayat setelah menceritakan orang yang qaimun ana al-laili, orang yang tegak berdiri di tengah malam dalam keadaan qaiman wa sajidah, atau dalam keadaan sajidan wa qaiman, sujud, berdiri, ruku, salat. Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih, yang takut pada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Mengharapkan akhirat berarti dia punya ilmu tentang akhirat, tahu dia tentang akhirat. Dan mengharapkan rahmat Rabbnya karena orang itu kenal dengan Rabbnya. Rabbnya Arhamur Rahimin, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Allah puji orang tadi dengan kalimat, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berdiri di mimbar dan kemudian mengatakan dengan kalimat yang keras, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sungguh kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. La tabkuna qalila, la tabkuna katsira, wa la dhahiktum qalila. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Berarti penyebab orang itu menangis adalah ilmu juga. Kalau orang itu ilmunya setengah-setengah, atau ilmunya sedikit sekali, kurang mempengaruhi di hatinya, maka hatinya menjadi kaku, kering. Sebaliknya, orang yang memiliki ilmu, yang yakin tentang Allah, tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, tentang hisab, maka orang itu tentunya memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada hari akhir, rasa takut kepada al-hisab, mempersiapkan untuk menemui hisab, karena dia mengetahui hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka Rasulullah pun mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kenyataannya banyak tertawa, sedikit menangis, berarti kalian tidak mengetahui atau kurang mengetahui apa yang diketahui Rasulullah SAW. Kurang lengkap informasinya tentang berita-berita dari Allah dan Rasulnya, karena ngajinya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali.
Padahal ngaji tiap hari, mengkaji ilmu tiap hari sampai mati kita mungkin belum lengkap. Mungkin belum seluruhnya kita dengar dari ilmu. Apalagi cuma sebulan sekali. Terus dari kajian bulan lalu sampai kajian bulan ini, apa isinya? Setiap harinya semua adalah dakwah kepada kebatilan. Koran mendakwahkan kepada kebatilan, TV mendakwahkan kepada kebatilan, segala macam berita-berita, segala macam dakwah-dakwah batil dari segala macam mass media elektronik ataupun yang media cetak. Semuanya mengajak kepada jalan yang menyimpang, kepada hubbud dunya, kepada karahiyatul maut, kepada maksiat-maksiat, kepada berbagai macam kesesatan-kesesatan, sampai kajian-kajian yang diistilahkan dengan siraman rohani di media-media tersebut hampir tidak ada yang ahlu sunnah, imma dari jil wa imma dari sufi. Bayangkan, yang menarik kepada jalan yang jelek sekian banyaknya, kemudian kita mengkaji ilmu sunnah ini hanya sekali dalam sebulan atau seminggu sekali. Wallahi sangat amat sedikit. Padahal masalah ibadah tadi berkaitan dengan ilmu. Tidak mungkin kamu akan mentaati kecuali dengan ilmu. Saya siap taat, sungguh demi Allah saya mau taat sama Allah, sumpah. Saya mau taat pada sunnah. Mulai hari ini saya akan ikut sunnah. Tapi dia nggak tahu sunnah itu apa saja. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa dia menerapkan. Salah lagi. Katanya mau ikut sunnah. Oh ini sunnah toh. Saya nggak ngerti. Kenapa kamu berbuat begini? Loh ini sunnah. Bukan, ini bukan sunnah, ini bid'ah. Sehingga sebanyaknya orang terjerumus ke dalam kebid'ahan itu karena nggak ngerti sunnah. Innama dhahabuddin, hilangnya agama ini sunnatan, sesunnah demi sesunnah. Innama awwal dhahabuddin adalah dhahabus sunnah, atau sesunnah demi sesunnah. Awal pertama hilangnya agama ini adalah hilangnya sesunnah demi sesunnah. Kalau sunnah satu hilang, dilupakan oleh masyarakat, maka muncul kebid'ahan yang bertentangan dengan sunnah tadi. Dalam keadaan mereka, masyarakat muslimin nggak tahu kalau ini adalah bid'ah. Dan ketika dicabut dua sunnah, hilang, dilupakan oleh kaum muslimin. Maka dua kebid'ahan masuk yang bertentangan dengan sunnah tadi, dalam keadaan kaum muslimin tidak sadar kalau itu adalah bid'ah. Merasa ini baik. Bagaimana kalau 3, 4, 5? Bagaimana kalau sebagian besar tidak diketahui? Sebagian besar dari sunnah tidak dikenal. Sehingga kalau ada ahlu sunnah yang menerapkan sunnah, dikatakan ini orang bikin agama baru. Karena nggak dikenal sunnahnya. Maka tentunya yang demikian, walaupun niat hatinya pingin taat pada sunnah, kenyataannya dia akan banyak menyelisihi sunnah. Maka al-ilmu talabul ilmi faridah. Mencari ilmu ini harus wajib. Karena wajibnya beribadah dengan benar, maka wajib pula untuk mengetahui cara ibadah itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri. Kata para ulama, ahlul ilmi. Ahlu dzikri itu bukan majlis zikirnya sufi, bukan. Ahlu dzikri adalah orang yang memiliki peringatan, orang yang memiliki ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jangan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Saya beribadah dengan sesuatu, harus tahu bahwa ini adalah perintah dari sunnah, hadisnya ini. Kalau tidak tahu, is'alu, tanyalah kepada orang yang berilmu, apakah ada dalilnya,
Apakah ada riwayatnya? Apakah ada contohnya dari kalangan salaf? Maka ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang akan semangat beribadah adalah orang yang berilmu. Orang-orang yang benar ibadahnya juga orang berilmu. Kenapa kau dikatakan orang-orang yang semangat ibadahnya orang berilmu? Karena orang-orang yang berilmu akan yakin terhadap berita-berita itu. Seperti kita kalau sudah dapat satu informasi, tapi informasi itu meragukan. Bagaimana? Apakah kita semangat untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan informasi itu? Tidak. Belum tentu benar kok beritanya. Tiba-tiba 2 orang menyampaikan. Loh, ini kelihatannya benar. 3 orang menyampaikan. Wah, ini benar sekali. 4 orang yang menyampaikan. Bahkan sekian banyak orang menyampaikan. Maka dia yakin ini benar berita ini. Maka dia semangat. Demikian pula mereka-mereka yang punya ilmunya sedikit. Dia masih imannya juga segitu. Tetapi semakin dia mempelajari, semakin yakin. Semakin dia membaca ayatnya, semakin dia membaca beritanya dari Al-Quran, semakin dia membaca hadis-hadis sahih, semakin yakin. Ketika yakin betul-betul terhadap akhirat, mesti dia akan semangat untuk mengamalkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Semangat beribadah, otomatis. Tapi yang tidak demikian, yang tidak berilmu, gak pernah ngaji, hanya Islam dari keturunannya saja, nanti akan muncul ucapan seperti ucapan seseorang yang mengatakan kepada ahlu sunnah yang sedang semangat, kamu itu jangan terlalu semangat beribadah. Kalau sampai nanti akhirat itu ternyata tidak ada, kamu rugi. Na'udzubillah. Terang-terangan dia bilang begitu. Dan itu dia anggap sebagai nasihat untuk orang-orang yang sedang semangat beribadah. Nanti kalau ternyata akhirat, surga, neraka itu tidak ada, kamu rugi. Sekedarnya sajalah. Jadi kalau ada akhirat, kamu sudah sholat. Kalau nggak ada pun, kamu sudah menikmati dunia. Apa ini? Ucapan muslim atau ucapan kafir? Wallahi ini ucapan kafir. Saya berani mengatakan kafir. Kenapa? Karena meragukan akhirat. Padahal masalah akhirat, masalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah, diberitakan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah, itu tidak boleh kita ragu. Wajib mengimani dengan yakin. Apa sih makna iman? Keyakinan toh. Kalau orang itu beriman, artinya dia yakin dengan apa yang Allah katakan. Tapi kalau orang itu ragu dengan apa yang Allah katakan, berarti tidak yakin. Tidak yakin itu tidak iman, alias kafir. Meragukan akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa sebabnya terjadi orang yang muslim kayak gini? Orang yang mengaku muslim tapi ragu terhadap akhirat dan mengatakan kalau nggak ada, kita tidak rugi. Kalau tidak ada, pasti ada, pasti. Kok kamu ragu? Apakah nggak percaya dengan Al-Quran? Apakah kamu nggak percaya dengan hadis yang sahih? Makanya percuma bicara dengan orang yang ragu dengan akhirat. Sulit. Rasulullah SAW selalu mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah begini. Karena kalau enggak percaya, percuma kamu suruh. Hendaklah kamu begini, percuma kalau enggak beriman. Percuma kalau enggak percaya dengan hari akhirat. Percuma kalau ragu dengan hari perhitungan nanti. Kalau ragu dengan hari kebangkitan, percuma, enggak akan ditaati. Yang akan semangat untuk taat adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang yakin beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan siapa yang yakin kepada Allah dan hari akhir? Yang kenal Allah. Yang berilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya, dan juga yang yakin terhadap akhirat adalah yang kenal
mendengar berita-berita tentang akhirat dari yang pasti dari Quran dan Sunnah, dari berita-berita yang la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Kemudian kaitannya dengan ilmu juga adalah kalau seseorang dalam keadaan tidak berilmu, maka dia akan menjadi orang-orang yang selalu salah paham. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia terapkan, semuanya bertentangan dengan kebenaran. Padahal dia punya ilmu, tapi karena setengah-setengah, sehingga salah paham. Dapat satu hadis, nggak tahu hadis lainnya. Dapat satu ayat, nggak tahu tafsirnya. Dapat satu perintah, nggak tahu ayat yang memansuhkannya. Berita qatil, perangilah musyrikin haitsu wajadtumuhu, perangilah musyrikin dimanapun kamu temui mereka. Kepunglah mereka, bunuhlah mereka, taktila. Wah, semangat keluar, dia cari orang kafir bunuh, orang kafir bunuh, dan terus begitu. Dia membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengerti tafsirnya. Kapankah diterapkan perintah itu kepada kafir jenis mana? Karena kafir ada kafir dimni, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad. Dan situasinya situasi apa? Apakah situasi perang atau situasi ahad? Ini dia tidak tahu, sehingga dia terapkan langsung. Apa akibatnya? Rusak. Nama Islam yang jadi jelek. Oh, Islam itu teroris. Padahal bukan Islamnya yang salah. Orang-orang jahil inilah yang salah. Membaca fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Oh, berarti jangan cuma 33. Ucapkan 70.000 kali. Dan kalau bisa 1.000.000 kali. Sampai mereka mengajarkan berbagai macam kebid'ahan dalam masalah zikir. Dengan ayat tadi. Loh, kita tanya coba dengan baik-baik. Sekarang saya tanya, di antara manusia yang zikirnya paling banyak siapa? Kalau dia masih punya sedikit ilmu, dia akan menjawab Rasulullah SAW. Baik, sekarang kita terapkan semua sunnah Rasulullah dalam masalah zikir. Itu sudah cukup. Itu namanya banyak. Dzikran katsira. Bangun tidur ada doa bangun tidur. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Mau pakai pakaian ada doanya, keluar rumah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya, kemudian terus begitu. Dan doa pagi ada, doa sore ada. Kamu terapkan seluruhnya, niscaya kamu nggak akan sanggup untuk menerapkan seluruhnya. Tapi ini belum diterapkan seluruhnya, sudah bikin-bikin baru. Yang penting banyak. Ini juga sama, ya. Karena jahil. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Akibatnya mereka kemudian melatih diri supaya bisa banyak zikirnya. Melatih diri untuk satu napas sekian kali la ilaha illallah. Iya. Sampai disebutkan dalam kitab Fadhailil A'malnya mereka, disebutkan bahwa guru saya sudah berhasil dalam satu napas untuk mengucapkan sekian ribu la ilaha illallah. Satu napas. Kasihan banget. Capek dia. Sulit, susah. Tapi apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Bid'atun wa muhdatsah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, wa idza jaa amrun minal amni aw al khawfi adha'u bih walau rudduhu ila Allah wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Demikian pula kalau datang satu kejadian, satu kejadian yang sama, maka muslimin ketika mendapatkan atau mendengar berita itu bersikap. Bersikapnya berbeda-beda pula, sesuai dengan ilmunya masing-masing.
Ada yang mengecam, ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang membela, ada yang komentar begini, komentar begitu. Sebentar. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ada suatu berita, atau suatu kejadian, maka mestinya kamu tanyakan kepada orang yang berilmu. Kalau kita tidak tahu, apakah kejadian di dunia internasional atau kejadian di negeri dalam negeri kita, ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan umat, maka jangan terus komentar dengan kebodohan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, kalau datang kepada mereka satu perkara, apakah berupa keamanan atau ketakutan. Ini beritanya apakah berita keamanan? Berita aman. Setelah keluar celaka, ternyata nggak aman. Karena percaya dengan berita tadi. Ada yang sebaliknya, khauf, akan begini. Stabilitas nasional goncang. Kaum muslimin semua gelisah karena ada berita tadi. Kenapa tidak ditanyakan kepada orang yang berilmu? Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi, kalau datang pada mereka satu amr, satu perintah, satu perkara, apakah berita keamanan atau berita ketakutan, mereka orang-orang yang tidak punya ilmunya langsung memberitakannya kesana kemari, ikut membantu tersiarnya berita tadi dalam keadaan belum tentu benarnya. Walau rudduhu ila rasul, kalau saja mereka itu mengembalikannya kepada Rasul atau kepada ulil amri, dua-duanya. Ulil amri dari sisi agama yaitu ulama, ulil amri dari sisi dunia adalah penguasa. Kalau kita kembalikan kepada penguasa, kepada ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, tentu akan diketahui bagaimana mengambil pelajaran dari berita itu, bagaimana mengambil faidah dari berita itu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila, kalau saja tidak karena fadilah dari Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Maka kita tanyakan kepada ulama bagaimana kita menyikapi kejadian ini, berita ini. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita ucapkan? Demikian pula kita dengar apa kata ulil amri. Bohong, itu isu yang tidak bertanggung jawab. Selesai, itu yang kita terima. Ikhwan fillah azakumullah. Berarti masalah ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah sampai masalah dunia berkaitan. Dengan adanya ilmu, keyakinan semakin tinggi, maka semakin semangat. Dengan adanya ilmu, ibadah semakin sempurna, semakin tepat. Dengan adanya ilmu, sikap kita menyikapi kejadian-kejadian juga tidak salah, tidak terombang-ambingkan oleh isu-isu kosong. Tidak mudah digiring oleh provokator-provokator. Enggak mudah untuk digiring oleh mereka. Karena berjalan dengan ilmu. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah apa yang bisa saya sampaikan pagi ini. Yang intinya adalah memberikan wasiat dan mau'izah untuk semangat berilmu. Sehingga keyakinan kita semakin tinggi, ibadah kita semakin sempurna, dan langkah kita selalu tepat. Dan belajar. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada saya sendiri untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita menggali ilmu dan beramal dengan ilmu. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.